Indonesia ini hanya sembuh kalau istana sama DPR itu MPR ditelan bumi. Iya. Itu baru sempurna. Jadi istana, gedung DPR itu tanahnya belah, gedungnya tenggelam, terus diputar itu, digiling sama azab Allah, mati semua. Nah itu baru sembuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngeri amat nih Gus Nur, gitu kan? Dia katakan Indonesia itu baru akan sembuh jika istana dan orang-orang yang di dalamnya serta DPR dan orang-orang yang ada di dalamnya ditelan oleh bumi, kemudian diputar dengan azab Allah. Jadi mati semua dong orang yang di istana dan di DPR itu. Ya, dan menurut Gus Nur itu Indonesia baru sembuh, ya. Jadi orang-orang yang istana dan DPR itu diazab semua gitu ya Gus Nur ya. Ya, tampaknya seperti itu. Kenapa sampai begitu kata-kata yang diucapkan oleh Gus Nur? Bisa jadi karena memang dalam 10 atau 11 tahun terakhir ini fungsi istana itu betul-betul malah merusak kehidupan yang ada di negeri ini. Ya, bagaimana Indonesia menjadi rusak di masa rezim Jokowi, dan DPR yang mestinya mewakili rakyat hanya menjadi stempelnya Jokowi di bawah kepemimpinan Puan Maharani, ya kan? Hancur-hancuran, ya. Duit rakyat dihamburkan dengan sia-sia, misalnya untuk membangun IKN, ya kan? Ratusan triliun, sekarang IKN malah jadi sarang PSK. Memang ada beberapa pegawai IKN termasuk si Basuki itu tinggal di sana gitu kan. Tapi kalau anak istrinya nggak ada, terus mainnya kemana kan begitu. Sehingga laris itu open bo yang ada di sana itu. Kalau nggak begitu tikus yang ada di IKN. Ini kan karena gobloknya perencanaan dari pemerintah, dan perencanaan yang goblok itu ditandatangani, distempel oleh DPR. Ya, yang menderita akhirnya rakyat dikejar-kejar oleh pajak kan begitu. Tambang yang begitu banyak sudah dihancurkan oleh rezim ini, oknum-oknum ini. Yang ada adalah dampaknya diderita oleh rakyat berupa kerusakan lingkungan. Ya, meskipun ada mulutnya Ulil Absor itu yang menuding orang aktivis lingkungan sebagai wahabisme lingkungan. Tapi kalau menurut saya, perbaiki dulu itu mulutnya sebelum nuding seperti itu. Karena kenyataannya tambang itu memang merusak lingkungan. Dan orang di sekitar tambang itu penderitaannya lebih tambah lagi dibanding sebelum pembukaan tambang itu gitu. Jadi memang rusak. Moral juga dirusak. Orang berprestasi pada akhirnya susah untuk mencari pekerjaan, tetapi peluang banyak diberikan kepada para penjilat. Ya, para maling, pejabat yang menjadi maling, yang dibutuhkan adalah sanjungan. Dan ketika orang siap menyanjung pantatnya begitu, kalau istilahnya Donald Trump, ya, mereka akan mendapatkan posisi lebih mudah. Karena itu lulusan dari Universitas Ruko yang tidak terdaftar di Dikti bisa menjadi komisaris dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang prestasi akademiknya memadai, bahkan lulusan S2, mendaftar untuk menjadi tukang sapu saja harus berebut dengan puluhan ribu orang untuk mendapatkan pekerjaan yang normal berdasarkan pada prestasi. Berat memang. Dan karena itulah memang yang ada di istana dan yang ada di DPR ini menurut Gus Nur itu biar aja ditelan oleh bumi, ya. Apa yang digambarkan oleh Gus Nur ini sebetulnya adalah gambaran dari cerita tentang masa lalu yang disebut sebagai korun. Dia memperkaya dirinya sendiri dengan kesombongannya, gitu kan, tidak peduli terhadap rakyat dan lain sebagainya, hanya memamerkan kekayaannya, tetapi membuat iri rakyat atau Bani Israel itu, ya. Kemudian orang pengen seperti itu. Ini menjadi merusak moralnya banyak orang. Dan Allah berkehendak untuk menenggelamkan korun beserta dengan harta semuanya itu. Barulah setelah itu terjadi recovery. Apakah Indonesia akan recovery kalau misalnya para pejabat yang ada di istana, ya, setengah tahun lebih dari kepemimpinan Prabowo juga sekedar memberikan lapangan pekerjaan aja nggak bisa, apalagi memenuhi janjinya 16 juta pekerjaan. Tapi kalau kita sih maklum, kalau yang mengatakan itu Gibran, ya kan,
Gibran itu ngomong 3 menit tanpa teks, saya yakin dia nggak bisa. Karena kosakatanya, diksinya dia tidak ada, ya kan? Betul-betul memang kayaknya nggak penuh itu isi otaknya itu. Kayaknya loh ya, saya tidak memastikan itu. Ya, nah bisa apa rezim Prabowo? Ya kan, nggak bisa apa-apa kecuali omon-omon yang bisa, gitu kan? Mau membersihkan, lah kalau menjadi presidennya saja juga tidak bersih, dia akan ragu-ragu. Itulah ya yang tampaknya membuat Gus Nur ini akhirnya sangat antipati terhadap orang-orang istana, orang-orang pemerintahan, juga DPR, dan menurutnya lebih bagus mereka ditelan bumi, diazab oleh Allah supaya Indonesia ini pulih. Tetapi apakah yang akan menggantikan akan lebih baik lagi dan lain sebagainya? Nah, ini menjadi problem nih Gus Nur, ya, kecuali tampil orang-orang yang punya integritas, ya, yang berani mengambil resiko dan tidak rakus, ya kan? Menjadi pejabat, kemudian menjadi pengusaha, terus anak buahnya disuruh jadi maling, setelah itu menjadi tawanan, gaya-gayanya Jokowi. Bagaimana cara menggulingkan Amin Rais? Ini saya lihat dari ceramahnya Ustadz Yasir, gitu kan? Amin Rais pendiri PAN, ya, bisa digulingkan oleh mantan besannya itu karena dibiayai oleh pemilik modal. Setelah itu jadikan menteri, setelah itu disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, nah nggak berkutik, sudah mengabdi habis-habisan. Kayak seperti itu prakteknya, sehingga rusak semua. Apakah orang itu masih sholat, masih puasa, dan lain sebagainya, hancur semua. Karena menjadi pejabat, menjadi pengusaha, sekaligus menjadi maling, dan itu pasti dia akan mengabdi kepada para pimpinannya, karena takut masuk ke penjara. Jadi memang yang ada di istana dan di DPR itu lingkaran setan. Karena itulah kenapa rancangan undang-undang perampasan aset itu pernah lolos, karena kalau diloloskan oleh DPR, itu sama dengan orang-orang di DPR itu menyorohkan lehernya untuk dipotong semua. Tidak mungkin DPR itu, karena apa? Mereka semua terlibat kan begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.